Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan nge-review film Bucin. Film Bucin ini disutradarai oleh Chandra Leo yang kita tahu kalau dia adalah YouTuber, konten creator di YouTube yang sejak lama, yang terkenal dengan konten-kontennya yang sangat idealis, dengan sinematografinya yang bagus. Mereka ngebuat konten-konten YouTube dengan sangat serius, beda banget sama YouTuber-YouTuber yang lainnya. Terus Chandra Leo atau tim Tuan bersama Tommy Lim berkolaborasi dengan Skinny Nation 24, Andovi Da Lopez dan Jovial Da Lopez. Jadi ceritanya Andovi Jovial ini ngajak Chandra Leo untuk jadi sutradaranya, sedangkan skripnya atau narasinya tuh ditulis oleh mereka berdua. Sama seperti modus film Bucin ini juga nggak jauh-jauh dari kedekatan mereka semua, istilah-istilah yang mereka buat ketika mereka masih jadi YouTuber. Jadi sebelumnya nih Jovial dan Andovi ini pernah bikin 2 film yang scriptednya mereka tulis juga, yaitu Modus sama YouTuber The Movie. Sedangkan Chandra Leo kalau di film tuh hanya sebagai aktor aja gitu, pernah di film Single sama Hit and Run. Sedangkan ini berarti jadi debut pertamanya sebagai sutradara film panjang. Film drama komedi ini bercerita seputar 4 orang yang ikut kelas anti bucin, supaya ketika mereka ikut kelas anti bucin ini, mereka bucinnya tuh hilang gitu loh. Jadi nggak budak cinta lagi lah, nggak terlalu menye-menye gitu lah sama pacarnya sendiri. Plotnya tuh sesederhana itu. Yang patut diapresiasi dari film Bucin ini adalah editingnya. Editingnya tuh bener-bener Chandra Leo banget lah. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin Chandra Leo dari dulu ya, dan konten-konten video YouTube-nya, kalian tuh bakal bisa ngerasain kalau ini tuh bener-bener Chandra Leo banget gitu loh. Terus juga dari sisi gradingnya itu juga ngeliatin kalau Chandra Leo banget sih. Production desainnya juga bener-bener Chandra Leo banget, yang bener-bener dipikirin. Cuma kalau dari sisi sinematografi, sayang banget menurut gue nggak sespesial itu. Bagus, tapi nggak sespesial itu. Biasa aja. Terbantu karena editingnya sih yang membuat ini jadi bener-bener powerful banget. Kekurangan terbesar dari film ini adalah dari scriptingnya atau narasinya ya, penulisannya. Gue nggak ngerti apakah ini karena mereka terkendala di tengah-tengah produksi sehingga scriptingnya tuh jadi kayak kurang bagus, kurang hit, kurang kena, karena terlalu apa ya, di awal-awal tuh potensial banget gitu loh. Di awal-awal tuh potensial banget, tapi menuju ke akhir gue ngerasa ini kayak mau dibawa kemana sih ceritanya. Terus juga message soal bucinnya juga nggak jelas gitu loh. Message soal bucinnya juga nggak jelas. Jadi koneksi antar karakternya itu kayak apa sih yang mau disampaikan gitu loh. Gue nggak ngerti gitu. Terus juga banyak beberapa adegan-adegan yang menurut gue kayak nggak guna banget gitu. Sebenarnya ini dihapus pun juga cerita bisa jalan gitu loh. Karakter development dari keempat karakter utamanya tuh menurut gue yang paling jelas ya cuma si Jovial aja. Memang karena mungkin main plotnya di situ ya gitu ya. Karena juga nanti di ending juga memang akan dijelasin kenapa main plotnya di situ gitu. Tapi again, eksekusi menuju endingnya kenapa seperti itu, reasoningnya juga menurut gue terkesan dipaksakan banget ya. Kayak nggak bisa menggunakan alasan yang lebih clear atau lebih jelas atau lebih smooth lagi aja sih gitu loh. Closure karakter development dari setiap karakter yang ada juga menurut gue nggak gitu kena ya. Dari si Tommy Lim, dari si Chandra Leo, dari si Andovi, menurut gue setiap closure-nya kayak kurang aja gitu loh. Kayak gue nggak dapet gitu message-nya apa. Bahkan sebenarnya karakter Chandra Leo pun di sini hampir semua teman-teman gue pun ketika gue ajak diskusi sepakat ya kalau karakter Chandra Leo ini tuh ada atau tidak ada juga ceritanya bisa lanjut gitu. Dia tuh cuma sekedar plot device aja kali ya untuk ngasih kayak karakter yang berbeda nih. Teman-temannya bertiga nih punya pacar bucin, sedangkan si Chandra Leo ini karakter yang jomblo tapi tetap ikut-ikutan sama mereka gitu loh. Kemudian dari sisi acting menurut gue nggak bisa dinilai ya, karena mereka berempat ini juga berperan sebagai dirinya sendiri gitu loh. Gue kayak ngelihat mereka ya interaksi satu sama lain aja kayak di real life, kayak di YouTube gitu loh. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Mungkin kalau dari sisi Susan Sameh atau dari sisi karakter-karakter cewek-ceweknya di situ mungkin baru kelihatan. Cuma itu juga nothing special gitu. Tidak ada yang membuat gue kayak oke, ini aktingnya bagus gitu. Karena memang karakternya memang mediocre aja. Tidak ada karakter yang spesial, tidak ada karakter yang memang kita tuh ngelihatnya tuh emang beda lah karakter inilah. Kayak lu perlu ada pendalaman karakter yang khusus gitu loh untuk karakter ini gitu. Kemudian dari sisi komedi, karena ini kan drama komedi, of course kita harus nilai dari sisi komedinya ya. Dari sisi komedi, awal-awal potensial banget. Gue ngelihat awal-awal tuh ada kelucuan-kelucuan gitu loh. Berhasil lah gitu, kena lah gue. Tapi menuju tengah ke belakang tuh mulai kayak oke, lucu sih, lucu-lucu. Ya udah hahaha-nya tuh kayak oke, gue ngerti gitu. Tapi nggak bisa bikin gue tertawa lepas. Mungkin karena mereka ngebawa cara-cara jokes atau komedi di YouTube ke film layar lebar ya. Jadi tuh nggak hit gitu. Beda nih kalau kita tuh ngejokes di YouTube atau berkomedi di YouTube tuh dibantu dengan editingnya yang ngebuat tuh jadi nge-emphasize gitu loh. Kayak emphasize banget lucunya gitu. Sedangkan kalau di layar lebar kan lebih memainkan slapstick ya. Kalau di slapstick ini nggak bisa nih ngebawa gaya-gaya YouTube ke sini gitu, komedi-komedi YouTube gitu. Bener-bener lo harus mikirin dari scriptingnya, timingnya dan macam-macamnya. Ada beberapa yang kena kalau gue lihat tuh kayak mereka tuh memainkan editing
untuk nyampein punchline-nya. Kayak misalkan pas di awal-awal tuh yang Andovi pas ditelepon, terus kan langsung cut to cut ke teman-temannya. Habis itu pas cut to cut balik lagi ke Andovi, dia mundur gitu, dia mundur. Itu tuh berhasil gitu, berhasil banget. Terus juga ada banyak jokes-jokes yang pakai reference ya, kayak misalkan lagi syuting La La Land nih, itu juga lucu banget sih. Beberapa jokes atau punchline yang mau dicoba di callback, pas misalkan lagi macet, terus selalu ada orang yang sama di belakang kayak, woi maju gitu. Itu pertama kena, tapi kedua ketiga callbacknya gagal. Callback juga untuk dari Chandra Leo line yang dimana dia bilang, oke, gue nih filmmaker ala-ala filmmaker, atau misalkan gue nih master of escape room, itu juga pas di callback nggak kena gitu, karena di awalnya aja udah nggak kena, begitu di callback kedua kali, tiga kali juga nggak kena. Pas adegan main paintball juga, menurut gue itu adegan yang sangat dragging. Gue ngerti sih maksudnya dibuat adegan itu untuk apa, karena ngumpulin semua karakter pada akhirnya, cewek dan cowoknya, memberikan kejelasan mereka semua tuh mau ngapain sih abis itu gitu. Membuat adegan itu untuk devices, untuk mereka tuh ngambil keputusan. Cuma di tengah-tengahnya tuh kayak kelamaan, terus kayak dragging, jokesnya juga nggak dapet. Memberikan inside jokes kayak Chandra kan memang suka banget sama Avengers dan Captain America di situ. Cuma kayaknya malah terkesan pretensius, jadi nggak lucu gitu, cuma keren-kerenan doang gitu. Selain editing, grading, production design, sisanya tuh mediocre. Yang paling mengecewakan adalah scriptingnya, narasinya. Ternyata lebih baik sedikit dibanding Modus dan YouTuber, tapi kalau dibandingkan dengan film-filmnya Radit deh, kita ngomong contoh Radit deh, karena dia kan dari YouTube juga, kemudian dari komedi juga. Di film-filmnya Radit, menurut gua Radit masih lebih berhasil gitu, walaupun mainstream ya, tapi secara overall dia lebih berhasil daripada Bucin gitu. Nah, dari gua untuk film Bucin 6,5/10. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen, and subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!